Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di video kelas informatika di kelasnya Pak Amos. Masih bersama dengan saya, dengan Pak Amos. Di video pertama series HTML ini kita akan pelajari mengenai pendahuluan terkait HTML ya. Jadi di video ini kita akan belajar terkait apa itu HTML, lalu sejarahnya bagaimana, dan teknologinya seperti apa untuk HTML ini ya teman-teman. Jadi, untuk hari ini dan video kali ini kita tidak akan masuk dulu ke dalam codingnya, tapi kita akan lebih mengenal dulu apa sih HTML itu ya. Nah, sebenarnya HTML itu adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language ya. Jadi HTML itu adalah bahasa markup ya, yang digunakan untuk menyusun dan membuat suatu layout pada halaman web ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pernah lihat suatu tampilan yang dibuka melalui web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun Safari, itu menggunakan teknologi HTML ya. Jadi, untuk HTML ini dia berbeda dengan bahasa pemrograman seperti PHP ataupun eh, Java ya, karena untuk HTML dia menggunakan sistem itu markup ya, beda dengan bahasa pemrograman lainnya. Mereka memiliki struktur kontrol, lalu memiliki variabel, kemudian mereka memiliki kelas, function ya, dan juga struktur looping seperti array ataupun for ya. Jadi untuk HTML sendiri di sini berbeda dengan bahasa pemrograman yang lainnya ya, teman-teman. Kemudian siapa penemu dari HTML ini ya? Penemu HTML ini adalah Bapak Tim Berners-Lee. Jadi teman-teman bisa berterima kasih kepada Tim Berners-Lee ini karena berkat beliau teman-teman bisa merasakan teknologi halaman web ya, seperti Facebook, detik.com, dan yang lain-lainnya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya untuk Bapak Tim Berners-Lee ini dia telah menemukan berbagai macam teknologi terkait teknologi internet ya, seperti HTTP atau transfer protocol ya, HTML, www. Kemudian Bapak Tim juga menemukan web browser pertama, web server pertama, dan web page pertama ya untuk Bapak Tim Berners-Lee ini. Kemudian Pak Tim Berners-Lee juga dia adalah salah satu orang yang uh, mencetuskan dan juga mendirikan organisasi yang namanya W3C ya, atau W3C. Dia adalah organisasi yang sifatnya itu mengembangkan dan memberikan standar-standar untuk teknologi World Wide Web ya. Jadi spesifikasi teknologi terutama yang dipakai sebagai basis utama web ya, seperti URL, HTTP, dan juga HTML itu sendiri dikembangkan dan dibuat peraturannya ya oleh organisasi W3C ini. Kalau kita lihat di halaman web W3C ini teman-teman ya, misalnya bisa lihat di sini dia memiliki menu yang standar ya. Standar di sini untuk standar banyak sekali, jadi mereka mengembangkan beberapa standar untuk teknologi internet ya, seperti web design, ada HTML dan CSS, kemudian ada device web, web arsitektur, semantic web ya, kemudian teknologi XML dan juga teknologi service web teman-teman ya. Jadi untuk Webris ini dia banyak berkontribusi dalam teknologi internet dan teknologi web yang saat ini sudah kita banyak gunakan teman-teman ya. Kemudian teman-teman kalau kita lihat ya, yang namanya teknologi web itu dia membutuhkan suatu aplikasi untuk mengaksesnya ya. Biasanya untuk aplikasi tersebut teman sudah bisa tahu seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, ya Internet Explorer. Nah, teknologi tersebut, aplikasi tersebut, dan program tersebut yang teman-teman pakai itu disebut dengan yang namanya web browser ya. Jadi web browser itu merupakan perangkat lunak atau software yang teman-teman bisa gunakan untuk menjelajah, mengambil, bahkan menampilkan halaman dan konten web di berbagai sumber yang terhubung di internet, teman-teman ya. Jadi itulah fungsi dari web browser. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang menanya contoh web browser itu apa, teman bisa menjawab Opera, Firefox, ataupun Google Chrome ya. Jadi bukan Google Chrome jawabannya, bukan Firefox jawabannya, tapi untuk jawaban web browser ini kalau disebutkan atau dimintai contohnya, teman-teman baru bisa mencontohkan contoh dari web browser adalah Google Chrome, Firefox, ataupun Opera ya. Kemudian kalau teman-teman juga pengen tahu perkembangan terkait teknologi internet, terutama di bagian web ya, teman-teman sebenarnya bisa mengakses di situs yang namanya
Evolution of the Web.com. Nah, ini adalah halamannya ya. Jadi, teman-teman di sini ada bahasanya bisa bermacam-macam, ada Inggris, Spanyol, Italia, ya, Belanda, Turki juga ada. Di sini saya sudah men-settingnya dan mengkonfigurasikannya menjadi bahasa Indonesia ya. Kita akan lihat jelajah untuk menelusuri seperti apa sih perjalanan dari teknologi web ini. Oke, dimulai di tahun 91 ternyata ya, untuk teknologi web ini. Nah, oke. Nah, di sini teman-teman bisa geser ya ke kiri atau ke kanan untuk melihat teknologinya. Nah, kalau kita lihat di sini web browser pertama ini ada di tahun 94 ya, ada Netscape, kemudian disusul oleh Opera di tahun 94 akhir ya. Di 95 itu baru keluar Internet Explorer ya. Untuk HTML-nya sendiri dia baru ada di tahun 92 ya, baru tampil di halaman atau di tahun 92, mohon maaf, di teknologi HTML1. Kemudian untuk HTML2-nya dia masuk di tahun 94, kemudian di HTML3-nya ada 95 ya, 95, kemudian teknologi JavaScript dan Java juga masuk di tahun 96 tuh teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen lihat lebih rinci lagi terkait teknologi web ini, teman-teman bisa membukanya di situs evolutionoftheweb.com ya. Di sini sangat lengkap sekali untuk perjalanan dari teknologi internet ya, terutama web. Nah, kemudian untuk teknologi internet sendiri, terutama di teknologi web ya, sebenarnya ada tiga teknologi utama yang digunakan dalam pembangunan suatu halaman web, teman-teman ya. Di sini ada HTML, CSS, dan juga JavaScript. Masing-masing lingkaran di sini atau HTML, CSS, dan JavaScript ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya, tergantung konteks penggunaannya. Di sini saya akan analogikan untuk HTML dulu ya. Kalau kita analogikan, HTML itu bisa kita gambarkan sebagai suatu manakin atau tubuh yang kosong ya, jadi hanya sebatas struktur atau tulang rangkainya saja untuk HTML itu. Kemudian kalau manakin itu ingin dihias, pengen dipercantik ya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya CSS ya. Jadi CSS ini dianalogikan sebagai fashionnya ya, sebagai perlengkapannya, lalu baju yang dipakai untuk menghias si manakin tersebut. Kemudian untuk lebih interaksi lebih bagus ya, teman-teman bisa menggunakan yang namanya teknologi JavaScript ya. Jadi biasanya untuk JavaScript ini digunakan untuk teknologi transisi, kemudian interaksi antara pengguna dan halaman webnya berupa animasi ya, bahkan sampai dengan ke struktur kontrol untuk kode-kode backend ya, seperti variabel, looping, kemudian penarikan data ke database, itu kita bisa menggunakan JavaScript. Makanya di sini gambarnya dianalogikan sebagai otak manusia ya. Jadi JavaScript sebenarnya multifungsi sekali, banyak kegunaannya. Dia powerful sekali, bisa digunakan di berbagai macam kebutuhan ya untuk JavaScript ini. Nah, lalu di video episode kedua nanti teman-teman ya, kita akan membahas yang namanya kode editor ya. Jadi kode editor ini nanti akan kita pakai untuk mengembangkan dan membangun suatu halaman web ya. Sebenarnya untuk text editor sangat banyak sekali referensinya. Nanti akan saya bahas semuanya di video selanjutnya, teman-teman ya. Terima kasih telah menonton video ini ya. Sampai bertemu lagi di video HTML series selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini membantu teman-teman dalam melakukan uh, evaluasi dan pembelajaran terkait HTML ya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.